Ati. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati, hari ini Ibu sudah bersedia berkenan meluangkan waktu sejenak untuk kita akan berdiskusi bersama Ibu. Ya, siap Bu. Hari ini kita akan berdiskusi tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, kita santai saja ya Bu, jangan terlalu Iya Bu. tegang gitu. Iya, jelasnya minder Bu. Iya, tapi kita bersantai ya Bu. Tujuan saya hari ini bukan untuk menilai Ibu, tetapi mendampingi Ibu supaya nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan akan semakin baik, bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Iya, siap, saya siap. Ibu, sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Meskipun juga hari ini agak kurang fit, tapi untuk hari ini alhamdulillah saya sehat Bu. Semangat ya Bu ya? Semangat. Bu, jadi supervisi kali ini kita akan lakukan dalam suasana yang kolaboratif dan menyenangkan. Jadi nanti apa kekurangannya, apa kelebihannya kita refleksikan bersama. Tujuannya agar seperti yang tadi kita bahas di awal, agar kita bisa bersama-sama memastikan bahwa pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Dan tentunya akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa kita. Saya siap untuk diskusi. Ini yang tentunya biar lebih baik untuk siswa. Ibu, sebelumnya boleh saya tahu Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran nantinya? Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan tadi sudah selaras dengan yang terlemah dalam kurikulum? Tujuannya itu agar siswa dapat menjelaskan siklus air Bu. Jadi ini pelajaran IPA sih Bu. Jadi agar anak itu bisa menjelaskan siklus air dengan bahasa mereka sendiri Bu, itu yang saya harapkan. Terus kemudian mereka itu bisa membuat model sederhana tentang siklus air. Setelah membuat model sederhana, mereka itu bisa melakukan evaluasi terhadap model tersebut Bu. Itu harapan saya dan tujuan yang mereka harus capai. Ya, bagus sekali Bu. Lalu strategi yang mungkin akan Ibu gunakan atau mungkin model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran IPAS nantinya? Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Apakah mungkin sudah cukup menjamin tercapainya tujuan pembelajaran sesuai yang ada pada prinsip pembelajaran mendalam itu Bu? Gini Bu Lidi, maaf Bu Nano, saya menggunakan model inquiry. Jadi siswa akan menonton video tentang siklus air, kemudian setelah menonton tadi anak-anak bisa berdiskusi dalam kelompok. Setelah berdiskusi dalam kelompok, mereka membuat model, dan setelah membuatnya mereka akan merefleksikan hasil kerjanya itu dalam kelompok mereka. Itu satu kelasnya berapa siswa Bu? Satu kelasnya itu ada 30. Berarti per kelompoknya nanti berapa siswa? Akan saya bagi menjadi 6 kelompok Bu. Ya, berarti per kelompoknya 5 siswa ya. Terus Bu, lalu bagaimana asesmen yang akan Ibu laksanakan? Bagaimana cara Ibu menilai maksudnya? Bagaimana cara Ibu menilai apakah siswa benar-benar memahami materi, mampu mengaplikasikannya, dan apakah siswa juga bisa merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Gini Bu, untuk memahami saya akan menggunakan pertanyaan lisan ke masing-masing siswa, dan untuk mengaplikasikan ada penilaian proyek pembuatan model tadi. Dan setelah nanti mereka pembuatan model itu sudah selesai, maka untuk merefleksikannya saya minta siswa untuk menuliskan catatan singkat tentang pengalaman model yang mereka buat tadi. Oh, berarti sudah sesuai dengan kondisi nyata, maksudnya bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata begitu ya Bu ya? Betul. Bagus Bu, sangat bagus. Lalu sebelum observasi nanti ya, sebelum pembelajaran Ibu laksanakan, perlu kita buat kesepakatan Ibu supaya observasi kita lebih terarah. Mari kita sepakati dulu fokus pengamatannya. Bagaimana kalau fokus pengamatan nantinya
terkait dengan bagaimana siswa mengaplikasikan pengetahuan saat membuat model siklus air tadi, kemudian bagaimana siswa tadi bisa merefleksikan prosesnya. Apakah Ibu setuju apa yang saya idkan tadi? Iya Bu, saya sangat setuju dengan ide penjaringan Bu. Itu memang yang paling penting yang saya harapkan selama ini. Ya, terima kasih Bu. Berarti nanti saya akan mengamati keterlibatan siswa dalam kelompok tadi saat membuat model siklus air, kemudian cara mereka bekerja sama dalam kelompok, serta bagaimana mereka menuliskan refleksinya. Semoga setelah kegiatan yang berlangsung nantinya, kita bisa berdiskusi kembali untuk melihat hasilnya dan mencari solusi atau perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Itu ya Bu ya? Iya benar, saya akan mempersiapkan dengan matang Bu ya. Terima kasih Ibu sudah melaksanakan pembelajaran tadi dengan lancar. Sekarang mari kita merefleksikan bersama terkait tentang pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana perasaan dan pandangan Ibu terhadap jalannya pembelajaran tadi? Apakah pembelajaran tadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ataukah belum? Kemudian khususnya terkait dengan fokus observasi yang tadi telah kita sepakati bersama. Kalau menurut saya ya Bu, tadi siswa juga cukup antusias Bu ya, dalam membuat model siklus air, dan sebagian besar juga mampu bekerja sama dengan kelompoknya. Itu kalau menurut pandangan saya seperti itu Bu. Lalu apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan tadi sudah tercapai 100%? Kalau 100% itu ya belum Ibu, tapi sebagian besar apa yang saya harapkan itu sudah tercapai Bu. Terus siswa juga bisa menjelaskan siklus air dengan bahasa mereka sendiri, itu yang saya senang. Walaupun masih ada dari beberapa mereka yang masih belum bisa sepenuhnya gitu ya, cuma hanya bisa menyalin dari buku saja Bu. Itu yang menjadi tugas saya, PR buat saya. Lalu tantangan apa yang Ibu hadapi saat pembelajaran tadi? Tantangannya dari beberapa siswa itu tadi, meskipun sebagian besar ada yang sudah aktif ya, tetapi ada siswa yang kurang aktif berdiskusi Bu, dan hanya mengikuti temannya saja gitu. Tapi sebagian besar sudah aktif ya Bu? Ya sudah. Ya bagus. Menurut Ibu seberapa baik pelajaran tadi dapat mendorong siswa belajar mendalam yang mencakup memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi? Ya, kalau menurut pandangan saya Bu, mereka itu sudah cukup baik dalam memahami. Ya, setelah mereka memahami, mereka juga langsung bisa membuat modelnya Bu. Nah itu tapi dalam merefleksikannya ini yang mereka itu masih belum bisa ya, masih kurang mendalam lah dalam merefleksikannya. Lalu bagaimana menurut Ibu tentang respon siswa? Apakah mereka semua sudah terlibat secara aktif begitu? Sudah sesuai dengan tugas-tugas dalam kelompoknya? Maksudnya begitu? Ya menurut saya sebagian besar itu sudah aktif Bu. Meski ada yang pasif ya. Jadi masih pasif dan lebih banyak diam. Jadi ada yang aktif dalam kelompok itu, mereka itu aktif, tapi ada yang masih ada yang tadi pasif, memilih diam gitu. Apakah mereka tampak memahami, siswa-siswa tadi apakah tampak memahami relevansi konten dengan kehidupan mereka sehari-hari Bu? Menurut saya beberapa siswa itu sudah paham Bu. Jadi mereka itu mengaitkan dengan hujan dan penguapan air di rumah. Nah, tapi ya itu tadi namanya anak-anak ya Bu, tapi masih ada yang bingung juga ya gitu. Jadi kalau begitu dari hasil pengamatan tadi ada siswa yang masih belum aktif. Bagaimana kalau kita berusaha untuk memperbaiki pembelajaran tadi, misalnya yang tadi dari IPI kita perbaiki dengan mencoba strategi think pair share supaya semua siswa ini bisa punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam kelompok diskusinya tadi. Bagaimana menurut Ibu? Think pair share itu saya kok baru dengar ya Bu. Think tadi jadi dalam kelompok itu setiap siswa itu harus bisa menyampaikan
urun rembuk, maksudnya begitu, menyampaikan pendapatnya. Semua Jadi berperan iya, kayak gitu semua ya. berperan dalam kelompok itu, supaya tidak ada siswa yang pasif atau mengandalkan kelompoknya saja gitu. Oh gitu, iya ya Bu, akan saya coba Bu. Nggih. Saya Ibu, tadi saat saya mengamati diskusi terlihat 2 atau 3 siswa lah yang dominan berbicara, sementara yang lainnya hanya menyalin jawaban. Untuk mendorong kolaborasi lebih merata, Ibu bisa membagi peran dalam kelompok tersebut. Dengan itu semua terlibat aktif. Bagaimana menurut Ibu? Iya, itu ide yang bagus Bu. Ya, tadi saya kan sudah menyampaikan ke Ibu ya, ada yang sudah aktif, terus ada yang 2 atau 3 anak yang masih diam. Mungkin diamnya itu karena dia takut masih belum bisa menyampaikan atau bagaimana tadi. Berarti karena memang karakter anak yang pendiam ya Bu? Gitu ya, ya mungkin nanti akan saya coba yang pintar share itu ya Bu. Ya, Bu. Jadi kesimpulannya, kekuatan pada pembelajaran Ibu yang telah Ibu laksanakan tadi ada pada antusiasme siswa dalam praktek, dan ruang pengembangan ada pada strategi kolaborasi dan pendalaman refleksi. Gitu ya Ibu, terima kasih atas waktunya, kesediaan Ibu dalam pembelajaran tadi, sudah berusaha semaksimalnya. Nah, jadi ke depan kita akan perbaiki lagi supaya pembelajaran nantinya akan lebih baik dan berguna, bermanfaat untuk anak-anak kita. Ya Bu, terima kasih. Saya akan memperbaiki tadi ya, apalagi kesalahan Ibu tadi ya. Oke, terima kasih Bu.